Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukannya Al-Qur'an kepadanya sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita lapar, kita dahaga, dan tidak ada air maupun makanan, akhirnya kita sakit dan mati. Selesai penderitaan itu. Tapi kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat nanti kita akan menderita selama-lamanya. Dan siksa di akhirat, kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat daripada kesengsaraan di dunia. Bahkan panasnya neraka itu, kata Rasulullah, itu sama dengan 70 kali lipat panasnya dunia yang paling panas. Betapa beratnya siksa di neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan ikutan atau dijadikan suri toladan, sebagaimana firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'min
alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi, menjelaskan tentang kaum jahiliyah. Tentunya ketika diceritakan kaum jahiliyah itu di negeri Arab sana, kita juga jahiliyah sebelum datangnya Al-Quran di seluruh dunia. Jahiliyah. Baru setelah Rasulullah SAW diutus, maka memberikan penerangan manusia tidak menyekutukan Allah, manusia tidak dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat besar kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Aisar Tafasir dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani di dalam kesabarannya, di dalam keteguhannya, di dalam jihadnya. Maka Allah berfirman, faqala lil ladzina adharu dhajar, yakni Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini, Allah menghimbau, memerintahkan kepada orang-orang yang bingung, kacau balau di dalam menghadapi sekutu-sekutu musyrikin, agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halla iktadaitum bi Rasulillah.
Mengapa engkau tidak mengikuti Rasulullah? Mencontoh sifat-sifat Rasulullah. Di dalam diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah. Ada sifat suri toladan yang baik jika kamu mengharapkan pahala dari Allah, takut siksa Allah, dan selalu menyebutkan asma Allah atau mengingat Allah dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membawa manusia yang berzikir itu untuk uswah, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala kebaikan. Jadi kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita mau beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang atau setiap orang harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aksi aktivitasnya. Artinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan di dalam segala kehidupan. Nah, bagaimana agar bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah? Di antaranya adalah berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diteladani di dalam segala aktivitas hidupnya? Di antaranya yang pertama adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dalam hubungannya dengan Sang Khalik, yakni hubungan manusia dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah, dalam ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Jadi ini kita harus beruswah, akidahnya lurus, ya, tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Selalu mengharapkan keridhaan Allah dan balasan terbaik di akhirat nanti, tidak di dunia. Ini yang harus kita uswah kepada Rasulullah dalam hubungannya dengan Sang Khalik. Menghiasi hari-harinya dengan banyak mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan ucapan, ya, bisa dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, membaca Al-Quran, ya, itu zikir ucapan. Zikir dengan hati, yakni memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ayat-ayat kauniyah, bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta, ataukah itu ayat Qur'aniyah, yakni ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Juga dalam akidah, dalam hubungannya dengan Sang Khalik, Allah menegaskan bahwa syarat mendapatkan cintanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mewajibkan kita untuk mahabbatullah. Surah Ali Imran ayat 31 ini mewajibkan kita untuk cinta pada Allah. Nah, kemudian tanda cintanya kepada Allah, nilai cintanya kepada Allah, buah dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah ay idda'aitum hadhil martabah al-aliyah war-radbah allati laisa fawqaha radbatun fala yakfi fiha mujarratid da'wah. Jika kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai martabat tingkatan yang paling tinggi, yang tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak cukup hanya mengaku saja, saya sudah cinta pada Allah, saya mahabbatullah. Tidak cukup itu. Balla budda minas sidqi fiha. Namun harus benar-benar pengakuan itu. Tidak hanya sekedar mengaku saya cinta pada Allah, saya cinta pada Rasulullah. Misalnya, tidak hanya mengaku seperti itu, akan tetapi harus benar-benar pengakuan itu dibuktikan dalam kehidupan. Dan tanda benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh aktivitas hidupnya, fi jami'i ahwali. Maka di dalam ibadahnya, di dalam akidahnya, di dalam muamalahnya, fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi. Kata-katanya, perbuatannya, di dalam dasar-dasar agamanya, yakni akidahnya, dan juga di dalam fikihnya, di dalam zahirnya dan batinnya, seluruhnya harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka sejauh mana kita mengikuti Rasulullah, ya sejauh itu pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ittabar Rasul dalla ala sidqi da'wahu mahabbatillahi ta'ala. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupannya, maka menunjukkan benarnya pengakuan dia terhadap cintanya kepada Allah.
Dan ketika manusia itu sudah cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan kasih sayang kepadanya. Allah akan memberikan pertolongan di dalam segala geraknya dan diamnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta dan rahmat Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mengikuti Rasulullah SAW. Wa man lam yattabi'ir rasul falaisa muhibban lillahi ta'ala. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah mewajibkan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam dirinya tidak terdapat, orang yang dalam dirinya tidak terdapat rasa untuk mengikuti Rasulullah, orang yang dalam hidupnya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anggapan atau pengakuan cintanya kepada Allah adalah pengakuan yang dusta, kadhibun, ya. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Jadi jangan sampai kita mengatakan cinta pada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mengikuti Rasulullah. Ibadahnya tidak mengikuti Rasulullah. Kata-katanya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya tidak mengikuti Rasulullah. Bahkan mengikuti yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam hubungannya antara manusia dengan manusia. Dalam ibadah sosial, ya, juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Rasul, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya menjadi kasih sayang pada semesta alam. Di dalam tafsir Sa'di dikatakan fa huwa rahmatuhu al-muhtadu li'ibadihi. Adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai rahmat lil alamin, artinya mengutus Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hamba Allah. Petunjuk Allah itu merupakan rahmat Allah. Maka salah ketika orang menafsiri bahwa rahmatan lil alamin berarti Islam itu, Rasulullah itu toleran terhadap perkara-perkara yang mungkar. Itu salah. Karena rahmatan lil alamin, tidak ada toleransi terhadap orang-orang yang mungkar, yang menentang Al-Quran dan hadis terus mengikuti, tidak. Toleransinya adalah silahkan kau melakukan urusan kamu. Misalnya ada Paulus datang Masjid Istiqlal
menghormatinya dengan gegap gempita di dalam masjid, dengan menyanyikan lagu, membacakan kitab mereka, memberikan kesempatan Paulus untuk berorasi di dalam masjid dengan dalih toleransi beragama, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya tidak benar, Rasulullah tidak mencontohkan itu. Sangat aneh. Wong gereja saja tidak menyambut begitu gegap gempitanya. Kok Masjid Istiqlal menyambut dengan gegap gempita seperti itu? Maka di sini fahuwa rahmatul muhtadil ibadi. Fal mu'minina bihi fal mu'minuna bihi qabilu hadzal rahmah. Orang-orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah ini, berarti dialah yang menerima rahmat. Jadi akan mendapatkan rahmat dari Allah jika mau iman. Beriman berarti menerima rahmat dari Allah. Wa syakaruhu, dan bisa bersyukur atas datangnya rahmat itu, yakni rahmat Allah melalui Rasulullah SAW. Maqamu biha, dan menjalankannya. Wa ghairuhum kafaraha. Sebagian mereka selain orang-orang yang beriman mengingkarinya. Wa baddalu ni'matallahi kufran. Mereka mengganti nikmat Allah itu dengan kekafiran. Wa abau rahmatallah wa ni'matahu. Mereka menolak rahmat Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni memberikan hidayah. Kamu saya utus membawa hidayah yang berupa Al-Quran dan hadis. Maka barang siapa yang menerima, itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang mengingkarinya, ya dia tidak mendapatkan rahmat. Ya, dapatnya adab. Dan adalah Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah contoh di dalam Barzanji, yang dimana pada bulan Maulud itu sangat kita dengarkan banyak orang bermaulid Barzanji. Harusnya karena kitab Maulid Barzanji itu adalah kitab sejarah, kitab tarikh, ya, misalnya, harusnya dicontoh. Ada sebagian dari tarikh yang ada di Barzanji itu yang sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di dalam bab yang ke-18, setiap bab itu disebut dengan at-tiril, ya, at-tiril yang ke-18. Allah yakni dalam buku Maulid Barzanji itu dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yahsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yakhluqu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau adalah seorang yang sangat pemalu, maksudnya malu untuk berbuat jahat, maka beliau tidak pernah berbuat jahat.
dan rendah hati. Beliau sangat rendah hati. Beliau mengesol sendiri sandalnya, menambal pakaiannya, dan memerah kambingnya. Beliau melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Ini adalah beliau melayani keluarganya, itu dibenarkan dalam hadis. Jadi artinya tentang akhlak Rasulullah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, yakni ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri Nabi SAW, ditanya tentang bagaimana Rasulullah ketika di rumah, maka istrinya yakni Aisyah menjawab, kana fi khidmati ahlihi. Beliau kalau di rumah membantu keluarganya. Dan apabila datang waktu sholat, maka beliau langsung untuk melaksanakan sholat berjamaah. Langsung pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini di sini ada akhlak Rasulullah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tentunya mestinya orang yang suka membaca Maulid Barzanji itu, kalau memahami karena diyakini dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam semua upacara atau kegiatan dibacakan Maulid Barzanji, dan atiril yang terakhir itu selalu dibaca. Kalau saya lihat, saya dengarkan, maka mestinya mencontoh bagaimana Rasulullah terhadap keluarganya. Bisa jadi orang yang membaca Barzanji tidak membantu keluarganya, ya. Tidak sholat berjamaah. Bahkan kadang-kadang ada orang kalau di bulan Maulid ini, dan biasanya dibaca setelah sholat Isya atau setelah sholat Maghrib. Tidak sholat di masjid, tidak berjamaah di masjid, tapi ikut mendengarkan Barzanji. Aneh. Sholat di omah, mulai Maulid teko. Bagaimana nek emplok-emplok ya ke? Nah ini di mana menirunya Rasulullah ini, menjadikan Rasulullah uswahnya itu di mana? Begitu pula wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa asywa. Ini juga kalimat pada akhiril yang terakhir. Beliau mencintai orang-orang fakir miskin dan duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di antara mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir dan tidak membiarkannya fakir. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah yang disebutkan di dalam Maulid Barzanji akhiril terakhir itu. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka cinta pada orang fakir miskin sekian banyak dalam Al-Quran berbicara tentang supaya cinta pada fakir miskin, anak yatim, bahkan menyebabkan masuknya di dalam neraka adalah karena tidak perhatian terhadap fakir miskin. Misalnya ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nata'u wa lam naku nut'imul miskin.
Allah berfirman, mengapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Maka jawabnya, kami dulu tidak melakukan sholat dan tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Rasulullah suka menjenguk orang yang sakit. Wah, ini juga diimbau. Bahkan Rasulullah mengatakan apabila seseorang menjenguk orang sakit, kalau pagi menjenguknya maka ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai sore. Kalau menjenguknya sore, didoakan sampai pagi. Mengiri jenazah bahkan sampai menjadi hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain adalah diantaranya menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah ke pemakaman. Di sini sudah tidak tidak dilakukan lagi, bukan tidak membiarkan fakir, bahkan sekarang bisa jadi supaya fakir terus. Karena kalau fakir gampang ditindas, fakir gampang disogok dengan uang, ya, agar mengikuti. Biar fakir terus saja masyarakat. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan perilaku manusia. Karena padahal di istana yang membaca maulid, di Masjid Istiqlal yang membaca maulid, ya, di seluruh penjuru Indonesia bahkan. Inilah contoh ya, dari isi Barzanji. Juga wa yahabul muluk wa yaghdabulillah wa yarda liridha. Beliau tidak takut kepada raja-raja dan beliau marah karena Allah dan ridha karena Allah. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi bagaimana orang yang suka membaca Barzanji ini bahkan mengabdi kepada al-muluk. Jadi mendukung raja-raja tanpa catatan benar atau tidak. Padahal Rasulullah mengatakan di antara jihad yang paling besar adalah qaulul haq, mengingatkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Ini sesuai pula dengan Barzanji. Ini contoh bahwa dalam perilaku sosial kita nyontoh Rasulullah SAW. Nah, tentunya yang paling baik untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW berperilaku baik dalam beribadah maupun di dalam bermuamalah maupun di dalam berkegiatan sosial adalah membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, atau membaca buku-buku yang menjelaskan perilaku Rasulullah SAW yang dibuktikan dengan dalil, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, sebagai uswah hasanah dalam hubungannya antara manusia dengan alam, kita nyontoh Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkait dengan masalah pemeliharaan alam semesta ini. Misalnya Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Takut azab Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua-duanya harus ada dalam diri kita, rasa takut dan harap kepada Allah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Juga Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-la'anaini. Qalu, wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduhnya manusia. Maka ini termasuk menjaga lingkungan. Buang air di jalan umum atau di bawah pohon yang biasa untuk istirahat manusia. Ini juga sudah tidak dilakukan. Maka ketika ada tempat yang rindang yang mestinya untuk berteduh, di situ baunya pesing karena untuk kencing. Nah, itu umumnya begitu. Kalau mengikuti Rasulullah, ya harusnya menjaga lingkungan itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqilu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Tidak seorang pun atau tidak seorang muslim pun atau tidak ada seorang muslim pun yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah untuknya. Berarti ini menjaga kehijauan alam yang hijau, menjaga tumbuh-tumbuhan, menanam tumbuh-tumbuhan, tidak menebangi hutan. Jadi sebelum ada kegiatan lingkungan internasional misalnya, menjaga kelestarian lingkungan, Rasulullah SAW sudah menyampaikan, menanam, ya jangan menebang. Di sini siapa yang memakannya, ya siapa saja. Apakah itu menanam untuk dirinya ataukah menanam untuk orang lain, kemudian bermanfaat untuk orang lain, maka dia mendapatkan sedekah, mendapatkan pahala sedekah orang yang menanam tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan. Membaca tasbih dan sholawat, kapan waktunya gitu? Jarak waktu. Kapan saja. Artinya misalnya kok membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baru gue Pak mau membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim misalnya. Ya boleh saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi misalnya.
maka boleh kapan saja, tidak ada jarak rentang waktu. Diawali kapan? Diawali apa? Boleh diawali sholawat, boleh diakhiri dengan sholawat. Boleh. Karena itu Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, yakni tentang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu ditutup hadis itu dengan tidak bahaya bagi kamu memulai dari yang mana saja. Artinya subhanallah dulu boleh, Allahu akbar dulu boleh, ya, gitu ya. Tidak ada rentang waktu. Ketika sholawat atau tasbih itu dibaca secara bebas, tidak ada rentang waktu, tidak ada jumlah. Karena itu zikir itu ada dua macam, ada zikir muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad ini zikir yang berkait dengan sesuatu. Yani misalnya zikir sesudah selesai sholat itu muqayyad. Sudah ditentukan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya, Allahu Akbar 33 kali misalnya. Itu sudah ditentukan. Disebut muqayyad. Tapi kalau di luar itu, gampangnya karo melaku mau membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, bebas 1000 kali boleh, berapa kali boleh. Itu namanya mutlak. Begitu pula sholawat. Ketika sholawat itu muqayyad, misalnya untuk membuka doa, maka diawali dengan sholawat dan juga tahmid. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya muqayyad, untuk membuka doa. Baru berdoa, penutup doa dengan hamdalah juga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lah yang di luar yang muqayyad itu bebas berapa kali saja. Begitu ya? Ya. Ada lagi? Cukup saya kira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.